Terima kasih nih ya semua buat teman-teman ya, adik-adik siswa juga ya yang masih setia bergabung ya, juga meluangkan waktunya untuk kita berbagi di sini. Ya, juga Bapak Ibu dosen ya, terima kasih atas kehadirannya. Tadi saya lihat juga ada baru masuk ya Pak Didi. Ya. Masih ada di situ nggak nih Pak Didi? Ya. Oke, jadi di sini ya saya akan coba memaparkan ya, mengenai pemanfaatan e-commerce untuk mendorong generasi muda menjadi wirausaha baru, gitu ya. Karena di sini ada siswa ya, siswa SMA Negeri 105 ya di Kelurahan Kelapa Dua Wetan Jakarta Timur, juga ada teman-teman mahasiswa juga di sini dari Universitas Mercubuana. Jadi kita semua sudah tahu ya, apalagi kalau di sekarang nih generasi muda gitu ya. Ini udah banyak nih yang memanfaatkan e-commerce. Udah banyak sebenarnya yang memanfaatkan e-commerce. Jadi kita lihat dulu nih, e-commerce itu apa sih? Gitu. Ada nggak yang belum tahu e-commerce? Gitu. Kita lihat dulu. Mungkin udah ada yang sering menggunakan gitu ya e-commerce, tapi nggak tahu kalau itu tuh e-commerce. Gitu. Tapi saya rasa semua udah tahu gitu ya. Jadi kita lihat dulu sebenarnya apa sih e-commerce itu? Ya. Nah, e-commerce ya, e-commerce itu dalam bahasa Inggrisnya electronic commerce ya, atau di bahasa Indonesia kan itu perdagangan secara elektronik. Ya, perdagangan secara elektronik yang meliputi aktivitas apa saja. Ya, ada penyebaran. Ya, penyebaran ini bisa berupa apa? Data, informasi, produk dan jasa. Ya, di dalam kegiatan e-commerce ini ada kegiatan penyebaran. Kemudian ada juga penjualan. Ya, penjualan berupa barang dan jasa di dalamnya. Ya, baik barang ataupun jasa. Kemudian ada juga pembelian, aktivitas pembelian di dalam e-commerce ya, di mana konsumen misalnya konsumen membeli ya, dia mencari barang dari para penjual. Kemudian selain itu ya yang lebih luas lagi adalah bahwa di dalam e-commerce itu juga tentunya ada kegiatan pemasaran produk. Nah, jadi kegiatan pemasaran ini ya, kegiatan pemasaran itu bisa berupa banyak ya, ada promosi di situ. Gitu. Ya, ada promosi, kemudian ada juga memperkenalkan produk, gitu ya. Kemudian menginformasikan harga, gitu. Ya. Kemudian ada juga kegiatan bagaimana sih cara menyampaikan, mendistribusikan barang dan jasa tersebut ke konsumen. Ya. Nah itu diantaranya adalah kegiatan pemasaran. Ya. Jadi kalau mungkin mahasiswa ya, mahasiswa udah tahu nih kegiatan pemasaran apa sih, gitu ya. Marketing mix, gitu ya, 4P, pasti ada harga di situ. Ya, pasti ada harga, ada produk. Kemudian ada promosi, ya juga ada cara pengiriman barangnya atau distribusi. Ya, jadi di dalam e-commerce, e-commerce ini ya dari kegiatan 4 ini ya dilakukan dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi melalui sistem elektronik ya sebagai medianya, ya, yaitu dengan menggunakan internet, ya, website, gitu ya, kemudian menggunakan komputer, handphone. Gitu. Jadi e-commerce ini ya, e-commerce ini bisa juga dikatakan ya sebagai suatu proses bisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen, dan masyarakat dalam membentuk elektronik dan pertukaran atau transaksi, ya, penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik. Nah, jadi pastinya kalau sekarang ya ini generasi apa namanya generasi Z, gitu. generasi Z gitu, itu banyak nih yang udah menggunakan e-commerce, ya, marketplace, ya seperti apa Bukalapak, gitu ya, Lazada, kemudian Shopee, ya mungkin kalau dulu sebelum pandemi suka pakai Traveloka, gitu ya, Traveloka untuk jalan-jalan, gitu ya, membeli tiket, gitu. Nah seperti itu kira-kira kegiatan e-commerce itu. Nah, jadi kalau kita lihat dulu itu apa kita sistem perdagangan kita memang sudah banyak perubahan ya sistem perdagangan. Jadi dari kalau zaman dulu ya kita pakai barter misalnya gitu. Zaman dulu sekali barter. Kemudian berubah menjadi pasar tradisional ya, pasar tradisional. Jadi di mana ada penjual dan pembeli, mereka bisa saling tawar menawar harga gitu di dalam pasar tradisional. Kemudian beralih lagi menjadi pasar modern, di mana kalau di pasar modern ini seperti supermarket gitu ya, itu tidak terjadi
tawar menawar. Jadi udah harganya segitu, ya kalau di supermarket harganya segitu ya udah segitu. Kita harus membeli dengan harga segitu. Tapi kemudian sekarang di era digital, gitu, di perkembangan teknologi sekarang ya sudah ada perubahan lagi. Gitu. Sudah ada perubahan lagi. Kita pasar ini berubah menjadi pasar digital berupa e-commerce ini, seperti e-commerce sekarang. Ya. Nah, pada e-commerce ya, itu yang diutamakan ya, dia menggunakan jaringan internet. Ya. Kenapa menggunakan jaringan internet gitu ya? Karena jaringan internet itu merupakan jaringan publik yang sangat besar, gitu ya, sehingga dia cepat dan mudah aksesnya untuk mengaksesnya. Gitu ya. Kemudian internet menggunakan elektronik data sebagai media penyampaian pesan atau data. Ya, juga internet juga sebagai penyedia informasi. Ya. Sehingga kehadiran e-commerce sebagai media transaksi baru, cepat dan mudah, ya ini tentunya menguntungkan banyak pihak. Jadi baik dari pihak konsumen, ya kemudian pihak produsen, juga tentu saja penjual atau reseller, retailer, gitu ya. Nah, dengan menggunakan internet ini, proses jual beli dapat dilakukan dengan menghemat waktu. Jadi banyak juga nih manfaatnya. Nanti coba kita lihat apa sih sebenarnya manfaat e-commerce gitu ya, apalagi buat anak-anak muda gitu. Ya, kita tahu nih anak muda nih sekarang pegangnya handphone terus gitu, gadget gitu. Jadi gimana nih caranya di gadget gitu ya, handphone supaya bisa bermanfaat buat kehidupan kamu sehari-hari. Ya, gadget ini kamu manfaatkan apa misalnya buat memenuhi kebutuhan kamu sehari-hari gitu ya, itu bisa ya dengan menggunakan e-commerce. Jadi handphone juga ya tau lah anak muda gitu ya, kebanyakan misalnya dipakai untuk games atau ngobrol gitu ya, atau ngobrol sana sini kayak gitu. Jadi gimana kita lebih bisa memanfaatkan jaringan internet, teknologi, gadget gitu ya. Nah, jenis-jenis dari transaksi e-commerce ini juga ya, jadi untuk kita ketahui juga, ya, ini ada beberapa jenis di sini. Ya, ada beberapa jenis yang dilakukan dalam transaksi e-commerce. Ya, di antaranya adalah business to business, ya B2B. Ya. Jadi suatu bisnis, ya dia menghubungkan bisnis yang satu dengan bisnis yang lain, gitu ya. Kemudian yang kedua ada business to customer, ya B2C. Gitu. Ya, jadi suatu organisasi bisnis ya dia menjual produk gitu ya, menjual produknya ya ke customer dari suatu organisasi bisnis ke customer. Bisa juga kalau yang nomor 3 ini ya disebut C2C ya, atau consumer to consumer. Jadi dari konsumen sendiri ke konsumen, antar konsumen. Ya, itu disebut transaksi e-commerce juga. Dari consumer to consumer. Misalnya apa salah satunya? Kamu mau jual mobil gitu ya, atau mau jual motor, kamu jual lagi ke sesama konsumen juga. Ya, kamu punya produk-produk gitu ya, produk apa gitu ya mau dijual, kamu jual sama teman juga misalnya. Ya, jual sama teman misalnya seperti itu. Ya, consumer to customer. Ini juga ya termasuk e-commerce. Ya, misalnya kamu menawarkan apa? Kamu ya misalnya tadi contohnya itu ya jual beli apa namanya barang-barang second gitu ya. Sekarang ada marketplace juga nih. Ya, marketplace kayak di Facebook, Instagram gitu ya. Kamu mau jual apa? Ya, jualnya ke sesama konsumen juga. Kemudian ada juga yang keempat ya, C2B ini consumer to business. Jadi dari konsumen dia menjual barang-barang yang dia produksi ke organisasi, ke organisasi bisnis. Kayak misalnya apa ya bahan baku aja gitu ya, berupa bahan baku atau apa saja gitu ya ditawarkan ke organisasi bisnis. Jadi misalnya konsumen ya industri rumah tangga gitu ya, industri rumah tangga apalah misalnya apa ya kalau industri rumah tangga misalnya konveksi deh gitu ya, konveksi dia menawarkan ke organisasi bisnis ya, misalnya apakah organisasi bisnis itu membutuhkan seragam misalnya ya seperti itu ya. Kemudian ada juga ini yang kelima ya, non business electronic commerce ya, jadi ini bersifat non bisnis ya, jadi hanya berupa pelayanan misalnya ya, pelayanan dari organisasi misalnya organisasi sosial, kemudian organisasi keagamaan gitu ya, organisasi keagamaan kayak gitu ya. Ini banyak juga ya kita jumpai kalau lihat di media sosial misalnya gitu ya, dia memberikan informasi ya. Atau misalnya
bantuan-bantuan gitu ya, informasi mengenai bantuan-bantuan atau apapun. Ya ini yang nomor 5. Jadi non bisnis electronic commerce. Nah, yang terakhir ini ada intrabisnis, ya intrabisnis organisasional. Ya, jadi kalau intrabisnis ini biasanya dipakai untuk internal perusahaan aja. Ya, di dalam satu organisasi internal perusahaan. Ya. Nah, sekarang kita lihat metode pembayaran. Ya, metode pembayaran digunakan di e-commerce itu apa sih? Gitu ya. Kamu udah tahu dong. Ini pasti udah banyak yang belanja nih. Gitu ya. Kalau saya udah banyak kita menggunakan aplikasi-aplikasi aplikasi seperti ini gitu ya. Jadi metode pembayaran yang biasa dilakukan di e-commerce ini adalah yang pertama pembayaran elektronik ya, pembayaran elektronik nih ya, udah tahu dong. Ada yang tahu, ada yang belum tahu gitu ya. Ada yang belum tahu, jadi pembayaran elektronik ya kalau sekarang ini bisa menggunakan kartu kredit misalnya. Nah, kita membeli sesuatu di marketplace gitu ya, misalnya di Shopee atau Lazada gitu ya, menggunakan pembayaran elektronik misalnya dengan kalau kita punya kartu kredit ya dengan memasukkan nomor kartu kredit ya, atau bisa juga pembayarannya dengan OVO sekarang ya, bisa dengan OVO, GoPay seperti itu ya, pembayar jadi menggunakan kartu-kartu ya. Kemudian ada juga sistem pembayaran kalau di e-commerce ini, sistem pembayarannya COD ya. Kalau dulu belum ada nih COD, tapi sekarang udah banyak yang menggunakan COD di e-commerce. Jadi ketika kita pesan barang ya, kita pilih, ada pilihan misalnya gitu, ada pilihan mau pembayarannya apa, COD, jadi pembayaran cash on delivery atau pembayarannya tunai aja, kalau barangnya udah sampai di rumah kita bayar ya, barang yang kita pesan kemudian sampai di rumah, nah kita bayar di situ. Nah, kalau tadi pembayaran elektronik ini biasanya sebelum barang datang gitu ya. Sebelum barang datang kita bayar dulu ya. Kemudian ada lagi ya pembayaran lewat transfer. Jadi kalau lewat transfer ini juga kebanyakan dia langsung ke penjual ya, langsung penjual. Jadi kalau ke marketplace itu kan biasanya, kalau marketplace ya sekarang pembayaran transfer gitu itu bisa juga sih dilakukan di kayak Indomaret, Alfamart gitu ya, seperti itu. Tapi kalau transfer bisa juga kita langsung ke penjual. Ya, cuman kalau pembayaran transfer ini untuk yang langsung ke penjual ya itu juga ada kelemahannya juga sih. Kalau langsung ke penjual ya gitu ya. Karena di e-commerce ini juga ada juga rentan penipuan, pemalsuan barang karena kita hanya melihat gambar. Jadi itu kelemahannya, tapi banyak manfaat gitu ya, banyak manfaat dibanding dari kelemahan yang sedikit itu gitu ya, karena sistem keamanan e-commerce juga sudah berlapis-lapis lah istilahnya gitu. Ya, sistem keamanan. Jadi kalau memang pembayaran transfer langsung ke penjual itu kadang memang lebih lebih rentan. Ya. Kita lihat lagi nih, bagaimana nih? Ya, ini jadi skema sederhana ya, kita lihat di sini. Skema sederhana dari e-commerce, ya, skema sederhana. Ya, yang pertama, ya di sini kita lihat ada pedagang atau produsen. Ya. Ya. Pedagang atau produsen. Nah, di sini pedagang atau produsen ya, dia mengiklankan produknya ke marketplace. Ya, marketplace ini ada banyak nih ya, ini media sosial juga bisa marketplace. Ya, sekarang Instagram yang banyak ya orang jualan ya di Instagram. Mengiklankan produknya di marketplace ya. Kemudian marketplace ini dia sebagai media mempromosikan produk. Ya, dia media mempromosikan produk-produknya gitu ya. Seperti kayak tadi di Instagram ya sekarang banyak lah ya semua gitu ya, pada mengiklankan gitu. Ya, kayak di Facebook juga ya, itu ada sekarang ada iklan gitu. Ya. Nah, kemudian konsumen ini ya, kalau dia udah suka gitu ya, dia memilih gitu ya, melihat gambar, melihat terus yakin gitu ya, dia mau beli barang, dia suka sama itu barang gitu ya,
kemudian dia memutuskan membeli dan kemudian membayar produknya ke marketplace. Nah ini kalau model kayak Bukalapak gitu ya, platform e-commerce ya seperti Bukalapak, Lazada gitu. Jadi membayarnya melalui ke marketplace dulu. Kemudian dari marketplace ini ya dia melakukan perintah untuk kirim ke pedagang. Ya dia memberitahukan ke pedagang bahwa ada pembelian. Ya pembelian. Nah kemudian setelah si pedagang ini menerima orderan gitu ya, tentu saja dia memilih akan menggunakan jasa pengiriman apa untuk pengiriman produknya, gitu ya. Jadi dia bekerja sama nih si pedagang, gitu ya. Jasa pengiriman sekarang udah banyak juga gitu ya, ada macam-macam ya. Menggunakan jasa pengiriman, kemudian jasa pengiriman ini mengirimkan barangnya ke konsumen. Jadi seperti ini skema sederhana dari e-commerce. Ya.